Kami akan melakukan wawancara, di mana wawancara ini ditujukan untuk kepala sekolah dalam rangka dalam hal mengambil keputusan-keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika. Dalam artian dilema etika sini itu kasus yang berbicara tentang benar dan benar. Jadi benar lawan benar. Oke, saya akan mulai wawancaranya. Ada 8 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, hal-hal yang berhubungan dengan etika itu sebenarnya itu sudah tumbuh dan berkembang dalam jiwa anak sejak masih berumur. Di sekolah kita lengkapi dengan berbagai macam indikator-indikator yang dibuat dalam bentuk aturan, baik itu aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis, sehingga kita dapat mengkategorikan setiap jenis kesalahan yang dibuat oleh anak, apakah itu dia memiliki kadar kesalahan yang besar, atau dalam arti bahwa dia harus diberikan penjara atau hukuman yang berat, atau hukuman yang sedang, atau hukuman yang ringan. Tetapi pada intinya adalah siswa harus dijauhkan dari unsur kekerasan. Terima kasih. Ya. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, di sekolah ini, khususnya SMP Bulat, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk hal itu biasanya kita bahas secara bersama-sama oleh teman-teman guru untuk kemudian kita pilih. Karena sekalipun dua pilihan memiliki unsur kebaikan, tetapi pasti dari sisi kebutuhan pasti ada satu yang sangat dibutuhkan. Itu yang saya pilih. Jadi untuk mengambil keputusan secara bersama-sama dengan rekan guru. Iya. Baik, kita ke pertanyaan yang berikutnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah pengambilan keputusan untuk dilema etika. Jadi biasanya itu dilihat dari jenis kesalahan yang dibuat. Nah. Setelah itu kemudian kita buat dia punya skema, kira-kira kategori jenis kesalahan itu dia ada pada ringan, sedang atau berat. Kemudian kita libatkan unsur-unsur yang ada di sekolah, dimulai dengan wali kelas, kemudian dilanjutkan kesiswaan, kemudian bimbingan konseling, sehingga pada akhirnya sampai di kepala sekolah itu hanya melihat rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh teman-teman guru yang tadi saya sudah sebutkan. Iya, jadi dalam pengambilan keputusan itu Bapak melihat dari jenis kasus yang terjadi, kemudian melibatkan unsur-unsur yang ada di sekolah, kemudian kepala sekolah tinggal dia memutuskan keputusannya seperti apa. Iya, rekomendasi. Baik, pada pertanyaan yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif? Jadi hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi kalau dalam hal ini yang bersama-sama dengan saya di sekolah adalah ada unsur guru, kemudian ada unsur pegawai, dan ada unsur siswa. Sekarang kalau hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang ada itu yang berpihak pada salah satu sisi, maka saya lihat
kira-kira apakah dia mempunyai faedah untuk siswa atau tidak. Jika dia memiliki faedah untuk siswa, maka langkah-langkah itu yang saya ambil. Yang penting siswa dapat merasakan bahwa adanya perlindungan dari unsur-unsur yang ada di sekolah. Dalam hal ini lebih berpihak kepada murid. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Ya Pak, terima kasih. Saya lanjutkan untuk pertanyaannya. Apakah Bapak selama ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu, maksudnya dalam penanganan kasus itu apakah ada dibuatkan jadwal tertentu berapa lama akan diselesaikan masalah tersebut dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika, ataukah apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau ada, itu bentuknya seperti apa atau prosedurnya seperti apa? Iya, terima kasih. Jadi syukur sampai dengan hari ini belum ada permasalahan yang harus dibuat dalam bentuk jadwal, tetapi ada dia punya sistematika. Mulai dari kesalahan itu baru dilihat ada tanda-tanda kesalahan, biasanya sudah diprogramkan bahwa siswa yang bersangkutan itu dibina secara terpisah. Setelah itu jika masih belum berubah, maka biasanya ada kerjasama antara pihak guru dengan pihak orang tua, dan setelah itu jika memang harus berlanjut sampai ke pihak penanganan di kepala sekolah, maka sampai ke kepala sekolah tanpa memberikan jadwal khusus untuk penyelesaian. Oh, berarti penyelesaiannya tetap beruntun dimulai dari menelusuri bagaimana masalahnya. Tetapi iya, jadi didasarkan saja pada permasalahan yang terjadi kapan, dan penanganan itu dilaksanakan secepat mungkin sehingga siswa tidak terganggu dengan dia punya Yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan untuk Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi yang benar lawan benar itu, misalnya ada kasus yang dua pilihannya semuanya benar, tapi Bapak diberikan bentangan untuk harus memilih salah satunya. Kalau dalam hal yang seperti begitu, saya kira sampai dengan hari ini setiap permasalahan yang ada itu sangat mudah diselesaikan karena dia memiliki standar yang mana yang sangat dibutuhkan untuk siswa. Nanti kita melihat kebutuhan Iya, jadi kita melihat ya, jadi standarnya ada pada kebutuhan siswa. Jika itu berpihak pada siswa, maka itu yang selalu dipilih. Baik, Pak. Begitu yang berikut, apakah Bapak memiliki seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Jadi apakah ada seseorang atau faktor-faktor pendukung dalam ini, Pak, yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Terima kasih. Jadi permasalahan yang muncul itu ada permasalahan yang melibatkan anggota masyarakat, ada permasalahan yang melibatkan wali kelas, ada yang melibatkan pengurus OSIS. Jadi sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Tetapi pada intinya setiap permasalahan yang muncul, jika itu merupakan unsur kebaikan, maka saya akan melihat itu sebagai sesuatu kesempatan bagi saya untuk memanfaatkan setiap potensi guru yang ada. Berarti sesuai dengan bidang tugasnya juga, Pak? Iya, jadi setelah melihat permasalahan itu, kalau memang itu sangat identik dengan bagaimana cara memunculkan keberanian dan rasa percaya diri dari wali kelas, saya manfaatkan Jadi potensi atau guru. di bidang studi. Iya. Jadi kalau termasuk juga Pak, kalau masalahnya itu berkaitan dengan guru mata pelajaran, berarti guru mata pelajaran. Iya, jadi guru mata pelajaran. Jadi kalau memang itu untuk memunculkan kreativitas guru mata pelajaran, maka saya gunakan guru mata pelajaran. Siapa? Yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terhadap kasus dilema etika? Jadi pengalaman yang paling berarti itu apabila siswa itu bisa mencatat sebuah kejadian yang tadinya dia merasa sulit, tetapi kemudian itu jadi mudah ketika kita selesaikan secara bersama-sama. Begitu juga dengan guru. Saya selalu menginginkan supaya adanya kerjasama yang baik
guru dengan siswa, guru dengan sekolah, antara siswa dengan siswa. Jadi itulah yang menyebabkan sehingga saya ingin agar segala sesuatu itu dapat berjalan sehingga tidak ada kepura-puraan di dalam satu komunikasi. Tetapi yang diinginkan itu keberpihakan kepada murid. Jadi ketika anak itu bisa diselesaikan masalahnya dengan baik, anak itu senang, berarti itu yang terpenting. Anak bisa menjadi lebih baik, berarti itu yang dipilih. Oke Pak, terima kasih untuk waktu dan jawabannya. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk memenuhi wawancara kami. Demikian, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ismadi dari TBP Angkatan 7 Kabupaten Maluku Tenggara. Pada kesempatan di siang hari ini, saya akan melakukan wawancara mengenai keputusan-keputusan Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Jadi mungkin untuk waktu saya persilakan pada pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika kewujudan moral. Baik, jadi sebenarnya semua lembaga pendidikan formal itu pasti memiliki ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang berlaku baik secara umum maupun bersifat lingkungan di mana sekolah itu berada. Contohnya adalah kita sebagai lembaga pendidikan tentu kita selalu mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan turunannya. Kemudian di sekolah memiliki tata tertib yang disusun atas kerjasama pihak sekolah dan orang tua sebagai aturan atau hukum yang bisa diterapkan di sekolah tersebut. Iya, berarti berdasarkan tata tertib atau jadi dimulai dari aturan-aturan dari lembaga pendidikan, kemudian turun ke tata tertib sekolah yang disusun oleh warga sekolah beserta orang tua. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, jadi biasanya keputusan diambil di sekolah itu berdasarkan petunjuk-petunjuk yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita, baik sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah di lembaga pendidikan di mana kita bertugas. Jadi keputusan itu biasanya diambil atas kesepakatan bersama antara semua yang terlibat di dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi keputusan itu tidak mutlak menjadi keputusan kepala sekolah secara individual, tetapi semua unsur pimpinan yang ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan di lembaga ini. Ya, terima kasih. Jadi pengambilan keputusan itu merupakan kesepakatan bersama seluruh warga sekolah. Iya. Baik, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, biasanya kita sudah mendistribusikan tugas dan tanggung jawab itu kepada masing-masing bidang, baik sebagai wakil kepala sekolah, baik sebagai wali kelas, koordinator bidang, guru piket maupun pembina OSIS, sehingga bila terjadi sesuatu yang dilakukan secara sengaja maupun tidak oleh siswa, maka penanganannya bertahap dari tingkat yang terbawah, misalnya
diketemukan oleh guru piket, maka ditangani oleh guru piket, kemudian selanjutnya diteruskan ke atas, ke wali kelas, ke wakil kepala sekolah, dan seterusnya ke atas. Iya, berarti secara bertahap. Berjenjang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan. Saya akan. Iya, pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya ketika terjadi sesuatu yang harusnya diputuskan, maka kita kemudian selalu mengkoordinasikan dengan teman-teman, atau bila kita konfirmasi ke atas, mendapat petunjuk dari atasan kita atau biasanya pengawas pembina, dan dalam hal ini pihak cabang dinas kabupaten dalam rangka menyepakati sebuah keputusan yang tidak serta keputusan itu lalu merugikan satu pihak tertentu atau menguntungkan pihak lain, tetapi bagaimana keputusan itu diambil dan bisa diterima oleh semua pihak. Iya, jadi keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak. Semua pihak. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya yang tantangan yang terberat yang sering dihadapi di sekolah adalah menyangkut penentuan nasib peserta didik, baik itu menyangkut kenaikan kelas maupun penentuan kelulusan. Karena tanggung jawab sebagai guru yang pasti menginginkan semua anak didiknya itu memperoleh yang terbaik. Tetapi nyatanya di dalam tugas keseharian kita sering diperhadapkan dengan permasalahan anak yang berasal dari latar belakang ekonomi dan lingkungan yang berbeda, sehingga pada akhirnya kita dilema untuk memutuskan sesuatu yang real menurut aturan, tetapi bertentangan dengan nurani kita sebagai seorang guru yang juga punya tanggung jawab real sebagai orang tua dan bagian dari lingkungan masyarakat. Iya. Jadi memang tantangan ini bukan saja pada sekolah Bapak, mungkin pada semua sekolah. Iya, secara kedinasan kita harus tegakkan aturan, tetapi kembali lagi kepada manusiawi. Kita lihat lagi ada faktor yang menyebabkan sehingga perilaku itu bisa terpaksa dilakukan oleh anak. Siapa sih yang orang tua yang menginginkan anaknya bisa dalam keadaan seperti itu? Atau sebaliknya, sekolah atau guru juga tidak menginginkan anak-anak yang di bawah asuhannya bisa bertindak seperti itu. Tetapi inilah kenyataan yang terjadi, dan bagaimana kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan yang pada akhirnya tidak merugikan siapapun, baik orang tua, anak itu sendiri maupun pihak sekolah. Oh, iya. Baik sekali ya Pak. Kita lanjut pada pertanyaan berikut. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Mungkin dalam satu kasus dibuat dia punya jadwalnya atau langsung diselesaikan? Biasanya ada, kalau terjadi sesuatu ada tahapan penyelesaian, dan kalau terhadap anak maka ada interval waktu yang kita berikan sebagai untuk melihat dan menilai apakah memang benar apa yang dilakukan dan sudah mendapatkan penanganan itu ada nilai kebaikan atau nilai tambahnya atau tidak, atau hanya sebatas itu lalu dibiarkan berlarut-larut seperti itu. Tetapi kita melihat bahwa sesuatu yang kita putuskan itu pada akhirnya harus kita melihat bahwa keputusan itu dia efektif atau tidak. Berarti tidak
pakai jam tertentu, tapi Iya. berdasarkan masalah kesalahan yang muncul. terjadi Iya. ya, karena dia tidak periodik memang, tetapi berdasarkan yang terjadi. Yang terjadi, baru Dan penyelesaian. upaya yang dilakukan dan kemudian tindak lanjut dari upaya itu, apakah ada kebaikannya untuk berubah ke arah yang lebih baik atau memang hanya sebatas sampai di situ. Iya, terima kasih Pak. Berikut, apakah Bapak memiliki ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, biasanya selaku kepala sekolah tentu memiliki hubungan kerjasama dengan baik sebagai staf bawahan maupun mitra kerja atau atasan, di mana ada hal yang harus kita koordinasi dengan yang bisa memberikan petunjuk, di mana kita konsultasi dengan mereka yang bisa memberikan masukan tambahan, dan bagaimana kita mendapatkan masukan yang konstruktif dari para teman-teman kita di sekolah, baik sebagai wakil kepala sekolah, baik sebagai koordinator, dalam rangka menangani dan menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di sekolah sehingga dapat teratasi dan terselesaikan secara maksimal. Bisa dikatakan keputusannya diambil secara kolektif, ya. Kolektif tidak bisa diambil sendiri. Iya, baik. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya, jadi pelajaran yang bisa diambil adalah kita sebagai insan percaya, kita yakini bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini, apakah itu di lingkungan kita atau di tempat di mana kita bertugas, semua itu sudah sudah suratan hidup yang harus kita jalani. Ya, mau dan tidak mau kita berada pada posisi yang seperti diberikan amanah, maka tanggung jawab kita ialah bagaimana setiap yang kita hadapi itu bisa terselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab dan bisa memberikan jaminan kenyamanan kepada semua orang yang dalam wilayah kerja atau dalam tanggung jawab kita. Ya Pak, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas wawancara singkat atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk bisa memberikan sesuatu yang berharga dan baik dalam menunjang karir-karir ibu-ibu hebat di masa-masa yang akan datang. Terima kasih.